Baiklah, Move Radio kembali lagi bersama dengan Anda dan www.moveonlineradio.com. Ya, saya masih berbincang-bincang dengan Bung Edi Sofyan dari DHD 45. Kita sudah bahas tentang masalah perjuangan tadi, Bung Edi. Ini menarik, tadi ada yang Anda sampaikan tentang cerita fakta ya, bahwasanya nilai-nilai perjuangan yang kita boleh gambarkan, perjuangan daripada Bung Pane ya, Timur Pane, pejuang lokal ya, menjadi viral ya dengan film Naga Bonarnya ya. Nah, ini banyak barangkali pejuang-pejuang kita yang lain. Saya mau mundur sedikit, Bung. Tadi kalau kita bahas tentang perjuangan itu, selalu fokus kita yang terbayang adalah peristiwa Surabaya, Bung Tomo. Dan itulah mulai terjadi peristiwa Hari Pahlawan itu ya dari situ. Hari Pahlawan kan disitulah diawalinya. Tapi saya tidak bicara tentang itu karena itu sudah kita ketahui. Saya mau mundur sejarah ke belakang dulu. Sebelum penjajahan. Tentu kan sebelum penjajahan ini mungkin beda versi perjuangannya. Ya, itu kan belum ada penjajahan, tapi masih kerajaan atau kesultanan atau kedaerahan. Itu Anda melihatnya gimana tuh? Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai nilai-nilai perjuangan, Bung Edi? Ya, sebenarnya kita tidak boleh ya berbicara Indonesia ini, bicara Nusantara jangan dimulai hanya sekedar tahun 1945 atau ya. 1928 lah mulai pergerakan. Itu kan sebuah pergerakan menuju nation ya, menuju Indonesia gitu ya, negara gitu. Tapi sesungguhnya Nusantara ini jauh ke belakang, itu kita sudah punya negara ya, negara kerajaan-kerajaan yang sistem pelaksanaan pemerintahan itu yang mengatur antara lain kehidupan masyarakat ini. Contoh agama yang ada di Indonesia ini, terutama agama Islam, itu kan jauh hari sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Itulah yang dibawa ya oleh tim dari Saudagar Timur Tengah. Ya. Tentunya bersama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Ya. Nah, jadi itu kan juga bagian dari sumbangsi yang menata kehidupan kita. Ya. Saat ini Indonesia yang dikenal ya dengan berbagai agama tapi hidup rukun, ya dengan berbagai ribuan suku tapi hidup rukun. Itu juga kan karena kontribusi para kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Apa sebab saya bertanya kepada Bung Edi ini? Ya, untuk balik kepada sejarah lalu kan gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di medsos dari Bung Edi. Ya, artinya menziarahi atau istilah napak tilas kepada nilai-nilai sejarah lama dulu kan. Ini membuat kami rasa-rasanya yang tidak paham tentang sejarah ini perlu juga mengetahui ini kan begitu. Sampai sejauh mana para tokoh-tokoh dulu tokoh-tokoh lama kita dulu, kesultanan pada masa itu, apakah itu bisa kita masukkan ke nilai-nilai perjuangan kita setelah perjuangan 45 ini? Ya, saya senang ya keliling-keliling di wilayah Sumut ini. Artinya kita perlu menggali sejarah-sejarah lokal yang juga memiliki garis yang bisa disatukan untuk perjuangan nasional. Contoh dalam perjalanan saya ya dengan Bung Sohibul Ansor, sementara dalam melihat pemantauan kepemiluan ya, pemilu. Tapi perjalanan yang kita lalui itu ada 3 titik yang bermakna sejarah ya. Saya mulai dari sejarah kebangsaan dulu. Di status quo, rumah makan status quo itu ada nilai sejarah. Disitulah status quo. Mengapa status quo? Itulah titik demarkasi ya, perjuangan ketika agresi pertama meletus, maka ada perlawanan oleh para pejuang kita sehingga jembatan itu sampai di boom ya oleh para pejuang supaya tidak ada pergerakan. Di mana posisinya itu? Persisnya di Pulau Raja. Pulau Raja ya. Sekarang namanya Pulau Rakyat. Pulau Raja. Pulau Raja. Nah, di situ perjuangan, di situ ada demarkasi. Nah, kita dari DAD 45 membuat Tatenggar di situ sebagai batas demarkasi karena adanya perjanjian Lingkarjati ya kan, perjanjian untuk menghentikan agresi pertama. Agresi pertama itulah perjuangan. Jadi mendarat itu tank-tank itu dari pelabuhan sejarah
pantai sejarah yang ada di Batubara. Yang hari ini nanti sore ini kita melakukan studi sejarah dengan 300 pelajar bersama Dinas Pendidikan di pantai sejarah. Dari situlah ya pendaratan Belanda itu atau sekutu untuk bergerak sampai batas Lebargas itu diserang oleh tentara-tentara kita ya, Bejo dan kawan-kawan. Itu bukti. Jadi ada Tetengger bahwa di situ pernah terjadi perang sengit. Siapa yang tokohnya di situ? Bejo. Ya, tokoh-tokoh lain Bejo, juga ada di sana ya. Ya. Nah, Pak Bejo kan dari Medan tapi dia bergerak dan beberapa tokoh-tokoh lokal di sana. Yang kedua, kami melihat di situ ada namanya Desa Tanggul 45 di pinggir jalan. Desa Tanggul 45. Aneh ini kok ada Tanggul 45. Ternyata ada pohon, nggak tahu apakah itu pohon terembesi. Itu sudah berusia 300 tahun. Saya melihat ada Tetengger ditandatangani oleh kepala desa bahwa pohon itu dulunya pohon tempat semacam kantor pos. Jadi di depan pohon itu ada jalan, jalan menuju kantor bupati pertama ketika masa agresi. Itu kantor bupati pindah. Pak Abdullah almarhum Pak Abdullah Eteng lah yang berada di sana. Nah, jadi itu semacam kantor pos ataupun tempat untuk memberikan sandi-sandi. Jadi ada surat dari perjuangan ditaruhlah di selip daripada pohon kayu. Pohon kayu itu besar sekali. Tapi sekarang sudah terpotong, tapi ditutup pakai atap sebagai bukti di situ. Nah, itu kan bukti sejarah bahwa pejuang kita ya tanpa sekarang belum ada HP masa itu cukup taruh di situ supaya jangan tahu Belanda diselip-selip. Jadi sudah ada kata sandi. Nanti datanglah kurir, nanti ada kurir mengambil surat itu pesan yang dari sana juga mengasih pesan lagi di situ. Itu yang kedua. Dan ternyata yang ketiga di Desa Pulau Rakyat justru kita ke belakang lagi. Saya melihat kok ada pusara tahun 1660. Pusara Putri Selendang Ungu. Putri Ungu, Siti Unai. Setelah saya cari literatur sejarah ya, termasuk ada buku sejarah di Medan ya, tambah lagi informasi di Rabang. Siti Ungu ini ternyata istri Sultan Iskandar Muda. Betul. Nah, Sultan Iskandar Muda yang kita kenal sebagai raja ya, sultan di Aceh. Dan Sultan Iskandar Muda ini kan berkiblat kepada daulah Turki Utsmaniyah gitu kan. Gitu ya. Jadi kita melihat ya kok ada 1660 yang sudah di pinggir sungai. Yang kalau kita lihat kena abrasi ini bisa runtuh. Di sebelahnya lagi ada kuburan tapi sudah tak ada nama. Tak ada namanya lagi, sudah tua. Kita tanya, ini kuburan siapa? Ternyata ini kuburan anak daripada Siti Selendang Ungu ini, Siti Unai ini, hasil perkawinan dengan Sultan Iskandar Muda. Siapa namanya? Abdul Jalil Rahmat Shah. Ternyata inilah Sultan pertama Asahan. Nah, kalau kita tarik apa manfaatnya situs ini kita pelihara, terus kita publish ya, bahwa kita sesungguhnya bersaudara dengan masyarakat Aceh. Jadi kalau ada misalnya konflik-konflik ya, maka ini juga bisa menjadi penengah ya, perekat bahwa sesungguhnya ada persaudaraan antara ya orang-orang yang ada di Asahan, Kesultanan Asahan dengan keturunannya dengan warga Aceh, dengan Sultan Iskandar Mudanya. Bahkan di daerah pantai sejarah itu ya, Batubara itu ada perkampungan. Ini saya dapatkan informasi dari di sana. Kalau ada yang meninggal itu dari suku Aceh itu ada 1 kilometer tuh warga Aceh itu ada di sana. Panjangnya gitu orang datang. Ada suku Aceh. Mengapa ada suku Aceh? Bahkan di desa di wilayah Asahan tapi sudah berbatasan dengan Kabupaten Toba ada namanya Desa Marjanji Aceh. Kenapa ada kalimat Aceh? Ternyata ada perjanjian dengan Sultan Iskandar Muda itu terhadap kawasan wilayah. Teringat saya, apa sebab ya, artinya kan kita terlalu menyebut nama Aceh tadi ini. Apakah pada zaman dulu itu kan bukan polanya apa? Apakah memang ada perang atau agresi pada saat itu mungkin Bu? Kalau kita kan sekarang di era ada 1-2 versi yang saya dapat informasi ya. Perang lokal mungkin ya, internal di kerajaan. Dulu kan namanya ada kerajaan di Labuan Bilik itu Kerajaan Pinang Awan. Lalu di tempatnya makamnya Siti Unai ini ada namanya Kerajaan Margolang ya. Kalau nama Margolang itu kayaknya orang kita Batak ya, Margolang. Nah,
dengan pergolakan itu sehingga Simalungun kalau nggak salah ya. Di Tapanuli itu ya. Toba ya. Toba. Jadi itu dibantu, ada bala bantuan dari kerajaan Iskandar Muda Aceh, kerajaan Aceh. Nah, dengan bantuan itu maka eksistensi dari kerajaan Pinang Awan ini tetap ada. Nah, tentunya berarti sudah ada hubungan kan. Hubungan inilah yang mungkin ya menjadi hubungan persaudaraan dengan perkawinan, dengan perkawinan dari putri yang ada di kerajaan Pinang Awan dengan Sultan Iskandar Muda. Itu yang saya dapatkan informasi seperti itu. Jadi sempat dibawa Siti Selendang Ungu ini, istri Sultan Iskandar Muda, jadi rindulah saudaranya dari Pinang Awan ini, pergilah datang ke sana untuk mendapatkan itu. Kebetulan ada perlombaan yang disenangi oleh Sultan di sana waktu itu. Ternyata dibantu oleh keluarga dari Kesultanan Pinang Awan ini, Pinang Awan. Jadi dikasih hadiah, ternyata permintaannya tidak macam-macam. Permintaannya minta dia sudah rindu dengan saudaranya ini, Siti Selendang Ungu, dibawa kembali, tapi dengan syarat rupanya yang dibuat oleh Sultan ini. Syarat karena ini istrinya ini lagi mengandung, lagi hamil. Kalau anak ini laki-laki, maka dialah kelak menjadi penguasa di kabupaten atau di wilayah Asahan itu. Itulah akhirnya ternyata laki-laki, sehingga menjadi Sultan Asahan pertama. Jadi ini kan sejarah ini, sejarah. Nah, dengan berdirinya Kesultanan Asahan, maka kan tertata pemerintahan itu, ya kan. Nah, jadi bukan berarti berdirinya kesultanan yang ada di wilayah Sumatera Timur tidak berarti bahwa kesultanan itu tidak tunduk terhadap NKRI. Kan itu kan semua berproses, berproses. Tetapi pembentukan masyarakat, penataan masyarakat ini kan juga buah hasil daripada hadirnya kesultanan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Gitu loh. Ya, artinya kalau kita coba runut ya, bahwasanya Persatuan Indonesia atau Kesatuan Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentu berawal daripada kesultanan ini kan, begitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi salah satu pusaka bangsa. Pusaka berarti kan pusaka itu kan ada peninggalan yang diwariskan oleh para pendahulu di wilayah Nusantara ini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, tapi kenapa bersatu waktu itu? Belum ada Indonesia merdeka ini. Nah, berarti kerajaan-kerajaan yang waktu itu ada di Nusantara itulah yang mempersatukan rakyat yang ada di Nusantara ini dengan berbagai agama dan suku-suku. Nah, ini pusaka. Ada yang menarik dalam pemikiran saya, Bung Edi. Ya, kalau kita bicara tentang kebangsawanan, kesultanan dulu itu kan disebut kebangsawanan, kan begitu. Banyak tuduhan negatif terhadap para bangsawan-bangsawan ini. Boleh dikatakan ya mungkin kehidupan mereka kan lebih sedikit daripada rakyat biasa. Dia seorang yang penguasa, kan begitu ya. Tapi tidak menutup ya bahwasanya para bangsawan-bangsawan itu juga berjuang. Kita ambil contoh. Saya pernah membaca dalam salah satu tentang perang Sunggal yang beratus tahun itu ya. Bagaimana bangsawan-bangsawan Sunggal dengan masyarakat rakyat Sunggalnya itu berperang melawan penjajah. Makanya agak sedikit kontradiksi kalau kita katakan para bangsawan ini tidak ikut berjuang gitu, Bung. Makanya gini, jangan kita mengkelam hitamkan sejarah ketika hanya peristiwa revolusi sosial. Kita harus kaji ulang dulu. Kalau saya melihat revolusi sosial itu harus dikaji ulang itu. Ceritanya yang sebenarnya Apakah ini karena buah dari politik Impera politik dividi et impera apakah ini waktu itu ada komunis, ada segala macam ya. Jadi ini perlu dikaji ulang tentang sejarah peristiwa revolusi sosial itu. Itu kan peristiwa yang sangat kelam ya, yang mengorbankan jiwa raga. Bahkan dengan peristiwa revolusi sosial ini kita kehilangan situs-situs sejarah itu. Nah, kita nggak tahu ini sebenarnya rekayasa siapa ini sehingga menghilangkan jejak-jejak sejarah itu ya. Dokumen-dokumen yang dibakar habis kerajaan itu kan. Kantor-kantor masa-masa pemerintahan
kerajaan kesultanan itu. Nah, ini kita tidak bolehlah lagi kita berpikir ya untuk menuding ya bahwa seolah-olah tidak ada kontribusi Kesultanan Melayu ini ya. Bahkan seolah-olah Kesultanan Melayu ini anti terhadap Republik, itu tidak sebenarnya seperti itu. Jadi kita perlu kaji ulang. Jangan cerita yang ada yang selama ini menjadi satu peristiwa yang benar. Saya tidak melihat seperti itu. Jadi saya berpikir walaupun peristiwa itu kejadian tahun 46 ya. Ya 46 revolusi sosial yang disebut. Revolusi sosial itu. Saya belum lahir, tapi dari literatur yang saya baca ini perlu ada pengkajian ulang para sejarawan kita ya untuk melihat seutuhnya bagaimana sih cerita. Ya, artinya sudah mulai memberikan suatu gambaran kepada generasi sekarang ini ya. Generasi sekarang ini. Jadi kalau itu terus menerus kan kasihan kita terhadap seluruh keturunan-keturunan daripada kesultanan ini. Pada mereka juga ya sangat pilu sekali kan dengan peristiwa itu. Kalau tidak ada kontribusi, kenapa ada Amir Hamzah, pahlawan nasional yang juga dia mati karena revolusi sosial itu. Teraniaya dia, disiksa dia di situ kan. Nah, dia pahlawan nasional, dia menteri yang diangkat oleh Bung Karno. Nah, jadi ini kan satu-satu bukti kan bahwa tidak semua benar cerita tentang revolusi sosial itu. Ya, kalau melihat perjuangan ini ya, artinya sumbangsih yang disampaikan oleh para sultan-sultan ini, kita boleh ambil contoh mungkin saya baca juga apanya itu kan sedikit. Bagaimana kerajaan Siak itu menyumbangkan begitu besar dana ya untuk persatuan Indonesia ini kan begitu Bung. Aceh. Jadi, bagaimana Aceh pesawat misalnya kan? Dan kita ini memberikan kontribusi tanah-tanah rakyat, tanah-tanah sultan ini, ya kan? Kan diberikan walaupun diambil Belanda, ditanami perkebunan, sawit segala macam, tembakau, akhirnya kan diambil negara juga itu kan? Itu kan baik, juga. Ini makin hari dia makin jamnya berjalan, makin hangat nih persoalan kita nih. Kita sudah jauh mundur ke belakang, tapi kita harus break lebih dahulu lagi sekali. Nah, para movers, kita harus break lebih dahulu dan perbincangan kami dengan Bung Edi akan kita sambung lagi setelah yang satu ini.